teman-teman, ini tadi makan-makan sudah ya. Oh ya, ini tadi kan di tempatnya Mang Dut ya, Mang Dut di Sukadana. Pindang Baung Mang Dut. Di Sukadana ini. Kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman Kicau Mania yang ada di Lampung Timur. Sedikit membahas tentang bagaimana sih membangun tentang komunitas gitu kan. Kebetulan juga di Kampung Timur ini ada satu komunitas yang sudah terbentuk namanya MMC. Ini ketuanya Pak Daki. Oke. Tetap dengan sosok ya. Ini senior kita Om Kiai Agus ya. Gimana nih saya nyebutnya? Om Kiai Agus. Jadi paman Mas Agus. Sudah apa ya? Udah apa. Tetap ya, kalau dulu saya sering ke tempatnya Om Agus bahas tentang peternakan. Sedikit ya mengenai informasi yang ada di Lampung Timur inilah untuk perkembangan dunia kicau. Nah, kesempatan ini kita lagi ngobrol nih ya, dimana ada satu komunitas yang pengen ya seperti mana komunitas-komunitas yang ada di Jawa yang didasari dari seduluran. Ini sosok-sosoknya ya. Ada Om Tenggo ya, ada Om Frankie, Om Hambali, dan semua orang yang ada di sini juga punya pemikiran yang sama gimana caranya dunia burung ini, dunia kicau khususnya untuk murai batu semakin berkembang, eksis lagi gitu ya. Toh juga orang-orang di luar sana itu juga kan sudah paham lah dengan bagaimana kualitas burung-burung yang ada di Lampung Timur ini. Cuma mungkin untuk IO atau komunitasnya mungkin belum ya, kita belum banyak orang tahu. Maka dengan diawali nanti ada grand launching MMC ya Om ya. Mudah-mudahan ini akan jadi komunitas yang besar gitu kan, sehingga jadi satu media bertemunya pemain-pemain yang ada di Lampung Timur dan juga untuk mengorbitkan burung-burung terbaik yang ada di Lampung Timur. Nanti tinggal saya dan teman-teman di Jawa tinggal nanti mengkoreksi dan ngambil ya. Tinggal manennya. Oke. Gimana Om Agus untuk Kicau Mania di Lampung Timur ini sekarang nih? Oh, kalau untuk Kicau Mania di Lampung Timur ya, untuk sekarang ini kita memang Lampung Timur memang dari awal. Iya. Dari awal kita memang sudah tertib dan kita punya aturan yang tidak sama. Betul. Dengan jangankan antar kabupaten di Lampung, sama provinsi lain pun atau antar pulau pun kita sangat berbeda. Iya. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Iya. Bahkan ada aturan-aturan keras. Bila mana baik EO yang ada di Lampung Timur ini tidak berpihak pada pemain kicau atau ada kepentingan-kepentingan, kita memang nggak ada ambil toleransi. Iya. Memang kita buang sekalian. Kenapa? Ini akan merusak. Nah, itu yang membedakan kita Lampung Timur. Kemudian dari segi organisasi ya. Yeah. Kalau dari segi prestasi, murai kayaknya sudah banyak berkancah di luar Lampung. Bahkan di Jawa Timur itu, alhamdulillah kalau saya lihat baik dari kawan-kawan peternak ini sudah banyak burung-burung yang berbicara di sana gitu loh. Bersaing di sana. Entah saingnya menang atau kalah, tapi dia sanggup bersaing. Ya. Tapi alhamdulillah ada juga yang menang. Nah, jadi harapan ke depan itu ini bisa ditingkatkan, kerukunan ini, persaudaraan ini, komunitas ini terus ditingkatkan demi majunya Kicau Mania Lampung Timur. Dan untuk para kicau baik EO ataupun komunitas sama-sama membangun persatuan dan kesatuan di Kicau Mania ini, persaudaraan di Kicau Mania. Sampai kapanpun. Alhamdulillah ini kita sudah berjalan ke hampir 15 tahun Lampung Timur tim ini berdiri. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis dan masih sangat baik. Harapan saya ke depan nggak nutup satu kemungkinan
kalaupun ada kerjasama, apa namanya, kolaborasi, atau ada juri-juri kualitas di sini bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi, itu harapan saya ke depan. Siap. Dan saya selaku, ya mungkin dituakan ya, walaupun belum tua, belum tua, tapi saya kepengen anak-anak ini nanti ya di Lampung Timur ini terus terang aja berbicara untuk kicau mania ini di tingkat nasional, mereka sudah sering turun. Nah, harapan saya ke depan bukan hanya orang-orang yang ada yang sekarang, bahkan yang baru-baru kalau bisa bicara sampai di sana. Tinggal kayak kami ini di Lampung Timur ini menyiapkan bibit-bibit. Kebetulan saya juga peternak, menyiapkan bibit-bibit unggulan ini. Kalau bisa nanti bisa bicara seperti kakak-kakaknya yang sudah ada di luar, gitu loh, ke depannya. Peternak di Lampung Timur ini bisa dikatakan kualitasnya di atas rata-rata. Iya. Gitu loh. Nah, jadi untuk ini kebetulan ini Mas Anda hadir ya di Lampung Timur. Selalu saya minta supportnya dan dukungannya. Siap. Mungkin anak-anak ini banyak belum tahu ilmunya tentang dunia komunitas. Ya. Sebab ini baru MMC ini, mungkin masih banyak perlu belajar. Sampai ke depannya saya cuma berharap jangan bosen lah. Kalaupun ada yang telepon, Mas Anda ini seperti apa, tolong tetap dibimbing. Siap. Mereka ini. Kalau saya ini kan udah banyakan ini waktunya ini. Jadi biar Mas Anda lah. Jadi kayak Mas Tenggo, Pak Diki, kalaupun mereka telepon minta masukan, tolong dibina bagaimana caranya MMC ini kedepannya bisa bicara atau bisa setara atau bisa lebih dari setara dengan Komunitas yang ada di Jawa Timur. Itu harapan saya. Nah, ke depan seperti rencana tadi itu semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan. Untuk mungkin Om Tenggo ini yang punya semangatnya luar biasa nih kayaknya nih. Nanti kita giliran dengan ketua juga pasti ya. Ini kayaknya sosok yang jiwanya muda ya kan. Nah, lagi semangatnya. Iya. Bukan hanya di Lampung Timur tetapi beliau juga ini kan sering lomba di luar pulau. Artinya juga tahulah ya di bagaimana sih keseruan lomba-lomba yang ada di luar Lampung Timur ini. Sehingga beliau punya keinginan yang keras mungkin ya ngajak teman-teman yang ada di Lampung Timur ini lebih erat lagi dalam silaturahminya di MMC ini tadi. Monggo Om, gimana ini Om? Guys, lah untuk MMC ini Om. Kalau kami dari MMC ini awalnya memang tujuannya kita ini main burung pengen yang enak Om. Enak di dalam main burung, di luar main burung tetap terasa persaudaranya. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling menjatuhkan. Iya. Pokoknya ya semua terjalin lah. Terus kita kumpul satu tempat, kebetulan Pak Diki siap memfasilitasi dan kami terbentuklah ketuanya Pak Diki, wakil ketuanya Ko Prengki, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai divisi perlombaan Om. Iya. Ya kita coba kemas, kumpulin teman-teman yang memang ayo kita bisa loh bikin komunitas yang enak, enjoy. Intinya kepercayaan dulu. Kepercayaan dulu. Kalau sudah saling percaya, koreksi bareng-bareng. Kalau ada kekurangan nanti koreksi bareng-bareng. MMC ini bukan milik ketua, bukan milik wakil atau pengurus, bukan. Milik bersama. Yang penting terbangun dulu dari jiwanya, ini milik bersama, ayo kita bangun sampai besar. Mudah-mudahan bisa jadi besar. Dan kita nanti launching di tanggal 29 ya. 29. Itu pun sudah ada kopdar-kopdar di bawah binaan LTT tentunya. Ada pembina kita kayak Agus dan ketua Bang Yos. Alhamdulillah disupport. Kami disupport karena tujuannya insya Allah baik. Insya Allah tujuan kita baik untuk ngajak main saling enjoy. Karena ada tahu kalau main saling curiga itu nggak enak. Iya. Enak tuh kita memang tujuan, mau kumpul, yuk kita kumpul yuk. Iya. Ketawa bareng, main burung, enjoy, kalah menang masih ketawa. Makanya terima kasih juga dari LTT sudah mendukung kami dan jangan bosen-bosen ingatkan kami Om.
Ya Agus sebagai pembina ingatkan kami jika kami sudah mulai keluar rel yang nggak benar, jangan ragu-ragu. Namanya manusiawi kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan dari komunitas ini nanti terbukti kan burung kualitas. Nggak burung-burung kami aja aslinya kan. Kawan-kawan kadang kurang percaya diri setelah kumpul. Wah ternyata burung saya ini lebih mampu dari teman-teman yang sudah berani ke Jawa, kan. Wah, saya juga berani lah. Orang burung saya aja bisa juara, bisa ngalahin burung-burung teman-teman yang sudah berani ke Jawa. Itu loh motivasinya begitu. Syukur-syukur sejuri-jurinya kita kan, bisa go nasional, bawa nama Lampung, khususnya Lampung Timur. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Tapi butuh dukungan, nggak bisa sendiri pengurus ini. Dan binaan dari pembina Lampung Timur Team. Itu aja lah kalau dari. Iya mungkin teman-teman ada yang menambahkan Pak Hambali ya. Ketua. Om Floren dulu. Om Franky. Ini wakil ketua ya, wakil ketua MMC ya. Koko Franky. Mungkin teman-teman kan kalau di listnya SMM itu sering ada muncul kan ya di kelas utama itu Koko Franky itu ya ini. Salah satu duta atau perwakilan dari Lampung Timur yang sudah paling tidak merasakan euforianya gelaran-gelaran besar yang ada di Jawa Timur. Nah, adanya kesan-kesan di sana mungkin inilah yang jadi awal untuk Om Koko Franky ini tadi untuk ya mengumpulkan teman-teman untuk membentuk MMC ini. Gimana kok untuk MMC ke depannya kok? Ya, yang udah dibilang sama Om Tenggo itu. Iya. Awal saya main di mana Jawa Timur ya, khususnya saya merasa dimanusiakan. Biarpun saya maaf kata, saya Lampung Timur loh. Iya. Arti itu kecil lah mungkin. Mungkin ya siapalah saya. Nah, dengan saya ke sana ternyata seorang ketua SMM pun mau menyelamin saya. Nah disitulah saya ini bener, dalam arti bener ini ya ini yang saya mau gitu. Bukannya ini orang gede, saya bos, saya bahkan perawat saya juga disalamin di situ. Dari semua bos-bos di sana lah, pengurus-pengurus di SMM yang awalnya saya main di sana. Nah disitulah, disitulah saya sebenarnya enak lah main di Jawa itu. Nah makanya saya pengen, kenapa di tempat saya itu harus bisa juga, harus bisa membuat kayak gitu juga. Makanya itu saya ngobrol pertama sama kayak Pak Deki, Om Tenggo. Ada Haji Juli juga kan. Ternyata gini loh main di Jawa loh, nggak memandang ini bos, ini siapa, ini sama aja semua. Yang berbicara itu burung yang di sana. Jadi kualitasnya. Makanya saya pengen sih juga punya kayak gini juga gitu loh. Makanya lah kita kumpul, nah terbentuklah MMC ini. Dan ini ketuanya saya kenalkan Pak Deki. Dia sebagai ketua MMC. Semoga ada yang mau diomongin Pak Deki. Oke. Jadi ini dari Pak ketuanya ya, intinya di sini intinya. Gimana Pak Deki? Ya pada intinya gini sih, sebetulnya sama yang dari sampaikan di awal. Jadi MMC dibentuk ini kan karena kita punya semangat yang sama. Semangat yang sama, kita tuh pengen, ini kan kita nih hobi. Jadi hobi itu kan harus enjoy dulu. Betul. Ya kan, jadi satu hiburan, kita meninggalkan rumah itu karena kita pengen satu hiburan. Kita berharapnya dengan kita bentuk MMC ini, hiburan kita terpenuhi, hobi kita terpenuhi, pulang tidak stres, walaupun burung kita nggak menang. Artinya apa? Kita mengedepankan seduluran, menang atau kalah, kita tetap enjoy. Oleh karena itu kita memang mengemasnya, ya kita coba memang masih tarafnya, terus kita melengkapi. Jadi mulai hadiah juga kita
coba memanjakan pemain karena memang MMSC tidak mencari keuntungan yang luar biasa, jadi hampir semuanya dikembalikan lagi ke pemain. Jadi memang betul-betul pemain pemenang itu betul-betul enjoy. Bagaimana sampai dengan penyaringan juri, penyeleksian juri pun kita selektif, sampai dengan kita tes kesehatan, kita fasilitasi tes kesehatan mata, telinga, sampai dengan jantung. Kita berharap betul-betul juri itu yang punya mental yang sehat, mental yang kuat, dan pemain kita buat aturan betul-betul enjoy, nyaman, tidak ada teriak, tidak ada protes yang berlebihan, tidak ada. Jadi betul-betul kita hadir itu bisa menikmati suara kicauan yang ada. Jadi betul-betul fair, kami berharap fair, semuanya fair karena memang sudah kita komitmen bersama, nggak ada titip-titipan. Walaupun pengurus mungkin memang boleh di dalam hal ini dia tetap menggantang boleh, tapi fair. Jadi artinya jika juri terbukti dia melanggar, jangankan juri, pengurus pun saya siap untuk mundur duluan kan gitu. Karena memang kita komitmennya sama, pengen membawa nama MMC, nama komunitas hobi ini betul-betul menyatu lah dengan hobi yang sebenarnya. Jadi pulang tuh bukannya justru darah tinggi jadi naik, jantung kita jadi berdebar-debar karena mungkin suara kursi melayang, suara teriakan, suara seng yang ditinju atau apa, itu kita berharap di MMC tidak ada ya. Jadi kalau memang tidak siap untuk tidak teriak, ya jangan main di MMC. Ya. Itu mungkin dari saya. Ditanya yang mau diajarin. Iya. Oke lah, itu sangat bagus sekali ya, Bang, sangat bagus sekali menurut saya. Dan sebenarnya apa sih Pak titik puncak dalam dunia burung ini, Pak? Ini kan satu hobi kita sebenarnya ya. Mungkin kalau kita bicara tentang kita ini kan juga orang kerja. Nyatanya dalam hobi ini kan kita kepengen seneng-seneng. Iya. Kenapa kalau seneng-seneng terus pulangnya kita harus pusing? Iya. Kenapa kok kita harus marah-marah? Kita harus menunjukkan diri kita dengan arogan bahwa kita begini begitu ya. Sebenarnya yaitu tadi adanya komunitas dasar awalnya adalah saudara. Keinginannya, tujuannya adalah di saat mungkin ya, ini kan juga peserta ini kan nantinya juga bisa tahu dan bisa menghormati penyelenggara lomba, bahwa penyelenggara lomba ini punya satu tujuan untuk mengumpulkan satu titik untuk kita bersilaturahmi. Alangkah menyakitkan di saat mungkin ya namanya manusia ada salahnya ya, mungkin ada human error atau seperti apapun di situ, yang akhirnya peserta terus harus marah-marah. Mungkin ini hal yang menyakitkan untuk para panitia gitu kan ya. Sedangkan panitia ini sudah berusaha untuk meluangkan waktunya, mengorbankan uangnya, pikirannya dan sebagainya. Toh yang namanya komunitas ini juga kita kan nggak mencari profit ya. Sebenarnya kita nggak mencari profit. Kita pengennya saya punya saudara banyak, saya pengen kumpulkan saudara ini, kan begitu. Artinya kita juga sebagai panitia mungkin ya waktu nantinya itu kan juga jelas dasarnya adalah pengen menghargai dan menghormati semua peserta, karena peserta ini adalah saudara kita. Begitu juga sebaliknya, peserta juga harus bisa menghormati dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara lomba ini. Ya, harapan saya besar Om Agus ya. Sama-sama dari timurnya, walaupun yang satu Jawa, yang satu Lampung, tapi sama timurnya kan gitu. Benar. Artinya kita ini punya maksud yang sama, punya bahasa hati yang sama, bahwa kita ini adalah saudara. Nantinya dengan adanya komunitas yang ada di Lampung Timur ini, kedepannya ya kita ini benar-benar lah bisa merasakan kegembiraan dalam sebuah hobi yang kita miliki ini tadi. Ya sebenarnya tujuannya cuman itu Pak ya. Jadi tujuannya gimana caranya kita seneng-seneng bareng. Kan nggak ada lagi itu. Nggak ada. Ngapain kita hari ini di sini kalau nggak gitu ya? Ya. Kan tujuannya jelas ya. Jangan justru karena hobi kita jadi musuh. Ya. Kita jadi saudara. Monggo. Tapi banyak loh yang karena hobi kita jadi
pecah, gontok-gontokan sama kawan. Tapi harapan ke depan dengan adanya MMC ini, dia terlepas dari adanya pimpinan yang terstruktur. Sebab ini seperti kalau bahasa orang Jawa itu paguyuban. Semua punya hak, semua bisa merasakan, dan semua punya tanggung jawab. Nah, harapan ke depan ini kalau memang bisa dijadikan prioritas dan orang-orang bisa menjadikan ini prioritas untuk datang, kalau dia punya kualitas, saya harap ke depan itu MMC ini benar-benar berkualitas sehingga para pemain ini tidak ragu untuk datang. Karena selama ini masih banyak yang ragu, dan kebetulan MMC sangat baru didirikan. Jadi harapan ke depan itu mereka bisa mengkoordinir, bisa mengakomodasi apa kemauan para kicau mania ini, dan menghilangkan perasaan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa juara. Dan saya harapan saya sangat besar itu. Ke depan MMC ini siapapun yang punya, siapapun orangnya, ibaratnya dia jalan kaki bawa burung, itu masih punya kans juara kalau memang burung kualitas. Betul. Dan itu kebetulan di sini juga nggak cuma orang MMC aja yang hadir, ada Orik di sini. Nah, inilah bukti Lampung Timur, Mas. Betul. Walaupun beda organisasi, beda baju, tapi tetap sama warna kulit hitam semua. Artinya sama dengan hobinya. Artinya kerukunan betul-betul terjalin di Lampung Timur. Boleh kita beda tempat, tapi satu tujuannya. Nah, MMC kedepannya, karena ini memang salah satu produk benar-benar produk dari putra Lampung Timur yang mau berbuat, ya kedepannya saya mintanya ini, harapan saya ke depan bisa seperti Lampung Timur Tim. Bisa bertahan sampai dengan ini sudah jalan ke 15-16 tahun. Nah, semoga MMC, MP3, ini produk lokal nih, bisa bertahan sama sampai nanti kita mungkin sudah nggak ada, Mas. Tapi mereka inilah yang meneruskan acara Kicau Mania ini. Dan seperti kata Mas tadi, kita sama-sama dari timur. Sama-sama tujuannya, cuman beda burungnya. Tapi tidak menutup kemungkinan burung di sini bisa bermain di sana, burung yang di sana bisa juga bermain di sini. Nah, itulah harapan saya ke depan. Makanya saya selalu kepingin MMC ini menjadi besar. Dan menjadi contoh. Barometer. Iya, contoh untuk di Lampung lah khususnya. Kalau memang dia bisa berkembang lagi, ya udah adik kakak nih, timur sama timur, Jawa Timur dan Lampung Timur. Kemudian ada keuntungannya lagi, Mas Anda orang Lampung Timur yang ada di Jawa Timur, otomatis bisa terjalin nih komunikasi, kemudian kerjasama, kayak transfer ilmu segala macam. Apa yang kita belum tahu, itu harapannya ke depan. Saya kira itu aja, Mas. Oke lah, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, obrolannya sangat bagus sekali ya. Tujuannya jelas lah. Tujuan kita ini yang jelas gimana caranya kita berbuat baik dalam dunia kicau. Tujuannya jelas. Karena apa yang saya rasakan sendiri, saya pribadi sendiri, Om Agus juga mungkin tahu. Ya, saya sangat dekat nih teman-teman sama Om Agus nih kan, tahu bener nih Om Agus dengan saya ini tahu bener nih. Jadi punya selalu pengen berbuat kebaikan lah, intinya seperti itu, walaupun ini di dalam hobi, ya kan, dalam hobi. Ya ada satu rasa kebanggaan sendirilah teman-teman, apalagi juga saya salah satu putra daerah Lampung Timur lah ya. Apabila nantinya ke depannya perburungan Lampung Timur ini dikenal dengan nasional nih tadi ya, dengan kualitasnya, bukan dengan ributnya. Betul. Ya harapan saya besar, yang jelas itu tadi Om. Ya kita udah main burung lama. Ya pernah jadi pemain apapun itulah, yang jelas seperti itu. Hari ini kita pengen berbuat baik dalam dunia burung ini, dan didukung juga dengan teman-teman ya yang ada di Lampung Timur ini.
harapan besar juga untuk teman-teman yang ada di MMC ini. Mudah-mudahan perburungan Lampung Timur ini makin meroket lagi lah. Amin. Ya itulah teman-teman ya, dari obrolan ini tadi kita bisa ambil bahwa teman-teman yang ada di sini terkhusus untuk LTT dan juga MMC yang jelas pokoknya bersemangatlah untuk satu, menyampaikan sesuatu yang baik dan melakukan perbuatan baik dalam dunia buruk ini. Mudah-mudahan ini diamini oleh semua orang dan mudah-mudahan jadi satu kebaikan di masa yang akan datang dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke lah, mungkin gitu aja. Ya. Wah, seru sekali pokoknya kalau ngobrol mah nggak habis-habis kita ya. Wah, subuh ini. Dulu sampai subuh kita. Nah, sampai subuh kita ya. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.